perkenalkan diri dulu nih, Ci. Kira-kira Cici tuh kesibukannya apa saat ini, Ci? Terus kabarnya gimana? Gimana saat ini dalam melayani anak-anak muda nih, Ci? Oke, silahkan, Ci. Aku persilahkan. Halo, selamat malam semuanya. Senang banget loh bisa join di Victory Teens and Youth malam hari ini. Apalagi ketemu dengan kalian-kalian teman-teman baru semuanya. Iya, perkenalkan nama aku Noni Pratama. Jadi aku juga melayani di anak muda umur 12 sampai 18 tahun. Kenapa aku senang banget? Karena aku bener-bener ngelihat masa transisi anak-anak muda itu seru-seru banget ya kan, dari anak kecil mau beranjak dewasa, di mana aku lihat sendiri gimana Tuhan bentuk bawa setiap mereka dan jalannya itu beda-beda. Dan di situ aku melihat bahwa Tuhan kita itu wow banget. Dia bisa lakuin apa aja untuk setiap anak-anaknya gitu. Dan aku sekarang kebanyakan pelayanan juga di luar, aku terlibat juga di wanita, di interdenominasi, pelayanan interdenominasi di Reva Ministry. Aku juga join worship-nya, tim worship, sama di Jakarta House of Prayer gitu. Jadi hari-hariku juga pelayanan terus. Oke, jadi Seneng rame aja. gitu ya, Ci. Jadwalnya padat Kenapa, ya. sorry? Oh, amin. Selagi Oke, kita Ci. bisa, ya kan? Selagi kita bisa kuat Tuhan percayain, jadi enjoy aja lakuinnya gitu. Oke, setuju, Ci. Pelayanan emang harus dibawa enjoy, jangan dibawa jadi beban gitu ya. Iya. Oke, tapi aku penasaran sih, Ci. Cici kan udah melayani di banyak banget nih, Ci, sampai sekarang. Apakah dulu emang dari masa muda, Cici tuh emang udah melayani, udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, atau justru dulu tuh Cici punya masa lalu tuh yang kayaknya kurang baik, terus akhirnya jadi titik balik Cici untuk mau melayani anak-anak muda. Gimana, Ci, ceritanya? Coba, Ci. Oke, kalau itu aku harus ceritain dari nolnya dulu ya Wah, kan. iya, Kalau harus ditanya, biar lengkap kan. kalau ditanya sama Hana, kepikiran nggak dulu pelayanan? Mending pelayanan ke gereja juga enggak, apalagi baca Wah, Alkitab ya enggak. iya, iya. Jadi aku cerita singkatku. Jadi aku tuh dari kecil, jadi aku tumbuh di dalam keluarga broken home, tapi aku masuk ke sekolah Kristen. Jadi aku pelajaran agama selalu dapat bagus gitu ya. Sekolah minggu juga terus aja tetap jalan karena namanya sekolah pelajaran agama dan gereja itu kan di absen terus. Jadi aku tumbuh di mana aku ngejalanin sesuatunya itu berdasarkan rutinitas rule yang ada. Jadi aku ikutin aja. Aku belajar agama juga belajar sampai cerita Abraham, cerita Nuh, cerita Yusuf, aku pelajarin lah semua itu. Nah, sampai akhirnya waktu aku umur 17 tahun, aku dikirim ke Singapura buat sekolah gitu kan. Nah, di sana terjadi masa transisi, masa-masa di mana aku tuh mau coba dunia namanya kayak begitu ya kan. Jadi aku ke Singapura, aku juga bergaul sama teman-teman aku yang mau mencoba dunia juga. Akhirnya aku terlibat di dalam kegiatan dunia malam. Jadi pertama sih seminggu sekali ya clubbingnya ya kan. Lama-lama seminggu 2 kali. Oke, terus lanjut dari Rabu sampai Sabtu nggak pulang-pulang. Udah Wah, Sabtu, minggunya jangan salah guys, aku masih ke gereja minggunya. wah, Kenapa aku masih ke gereja nih ya? Karena aku pikir, oke, balance, bener nggak? Abis buat ya. dosa, terus minggunya Bertobat ke ya. gereja. Ya ampun. Iya, bener-bener. Terus mabok dulu, kadang mabok, masih hangover, terus pagi-pagi ke gereja, ya kan, bajunya juga lanjut kadang kayak begitu. Tapi di tahun 2010, jadi aku terlibat di dunia itu dari umur 17 tahun sampai 21 tahun. Setelah itu ada satu titik. Nah, sebenarnya pada hari itu tuh aku inget banget tuh malam-malam bulan-bulan Pentakosta gitu kan, di mana Curahan Roh aku Kudus ya. ya pencurahan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi kan di gereja-gereja kan biasanya ada worship night ya kan, ada kayak malam doa segala macem. Wow, ya. Nah, iya, jadi sebelumnya tuh waktu hari Jumat itu mestinya tuh malamnya aku pergi tuh ada kayak, kalau di sini apa di Indonesia namanya DWP. Nah, Oh iya iya. waktu itu di Singapura ya, pasti ada tahu dong yang DWP. Udah tahu DWP kan? Jadi DWP-nya itu
waktu itu di bulan itu juga, tapi di Singapura. Nah, aku tuh udah siapin baju segala macem, malamnya udah mau berangkat. Terus, nah kan aku pikir, ya udahlah malam itu DWP, jadi daripada nganggur, aku ikutin temen aku. Nah, temen aku bilang, ayo kita ke ini dulu, ke gereja worship night, ya kan. Terus masalahnya bajunya yang aku pakai itu adalah baju aku mau ke DWP. Pada waktu itu aku juga bingung, kagak malu ya kan. Masuk aja sama 3 temen aku gitu yang mau DWP. Akhirnya lagi worship, aku percaya, makanya aku percaya adanya hadirat Tuhan. Yang tadinya aku pikir, ya udahlah paling nyanyi-nyanyi doang, doa-doa doang. Terus kan aku masuk ke ruangan worship night itu kan. Aku lihat, lah kok ada orang tuh basaro, ada orang nangis, ada orang ketawa. Aku pikir gini dalam hati, ini orang gila kali ya, bener gak sih? Kalau orang gak ngerti, kok bisa kayak gitu? Bingung kan? Terus pas lagi worship, WL-nya lagi nyanyi, nyembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan, lain-lain. Aku bilang begini dalam hatiku, Tuhan kalau engkau ada, tunjukkan aku sekarang. Gawat nggak aku tuh. Jadi aku saking bingungnya, aku ngomong gini, Tuhan kalau engkau ada, tunjukkan aku sekarang. Akhirnya apa? Tiba-tiba, aku percaya namanya Roh Kudus, dia jamah hati aku, kan aku orangnya susah nangis ya, karena ngakak mulu ya kan ya Pania ya. Akhirnya aku bisa nangis, nggak stop, nggak tahu kenapa, bayangin. Terus tiba-tiba aku dibaptis bahasa roh. Dari situ, gawat deh gue kayak salah ngomong. Hati gue ngomong kayak gitu. Nah, jadi dari kecil aku belum dibaptis air, oke? Karena aku cuma pergi ke gereja, aku pergi mengikuti sekolah agama dan lain-lain. Itu rutinitas. Karena aku pikir, oke lah kita jadi orang Kristen daripada KTP-nya kosong, ya kan? Mending KTP-nya diisi, mau apa agamanya, aku pikir kayak gitu. Terus udah kayak gitu, dari sana kan aku punya keterikatan rokok, punya keterikatan alkohol. Jadi dulu tuh sehari bisa 2 kotak satu hari. Dan pasti dong ke klub kalau nggak mabok tuh kan nggak enak ya kan. Pasti mabok terus nggak pernah sadar. Jadi Rabu sampai Sabtu mabok, Minggu udahlah istirahat sebentar habis ke gereja ya kan, ngaku dosa, udah oke, aku pikir udah oke gitu. Habis itu lanjut lagi Senin, Selasa sekolah, Rabu gitu lagi. Jadi aku percaya, waduh, Tuhan udah ngomong sesuatu nih. Nah, pelan-pelan dari situ, aku percaya setiap kita tuh udah dipilih Tuhan. Gak tahu waktunya kapan, karena aku dulu juga dinasehatin, aku bisa lawan balik itu pastor. Sekarang Om lagi ngomong sama saya dari nomor 1 sampai 10 lagi ngomongin yang mana, nggak boleh ini, nggak boleh itu, lagi ngomongin yang mana. Sampai kayaknya semuanya udah kayak ya udahlah gitu kan. Tapi Tuhan sendiri di tahun 2010 dia yang nangkep aku. Dari situ baru bukannya stop doang lo sampai situ ya prosesnya ya. Kenal Tuhan, manifestasi udah enggak. Perjalanan Tuhan pelan-pelan hilangin addiction rokok aku, addiction minum aku, sampai akhirnya aku lihat sendiri Tuhan yang bawa aku. Tadinya kan aku nggak kepikiran tuh mau pelayanan ya kan. Aku pikir aku bakal kerjanya tuh di entertainment field gitu loh. Tapi nggak taunya malah Bible School digerakin kayak gitu. Dan akhirnya sekarang jadi pelayanan. Aku juga nggak pernah kepikiran deh sebelumnya guys. Pokoknya 180 derajat, bener. Di luar pikiran ya? Iya, di luar pikiran gitu. Jadi ceritanya guys. Oke, nah guys, 4 kali seminggu ngedugem. Kayak kalau kita olahraga jadi sehat dan berotot gitu ya. Kalau dugem 4 kali seminggu jadi apa gitu ya, Ci? Nah, oke Ci, kan tadi Cici cerita nih, Cici kan dugem 4 kali seminggu, bahkan bisa tuh hari Minggu kayaknya minta ampun sama Tuhan, berdoa Tuhan ampuni aku, terus besoknya balik lagi, dugem lagi, rokok lagi. Nah, kira-kira apa sih Ci yang membuat Cici itu kayak sampai terikat dengan dunia malam gitu? Apakah ada, asal mulanya tuh kenapa Ci bisa sampai jatuh ke dalam dosa itu, Ci? Jadi aku bilang ya, pasti pertamanya dimulai dengan kata coba. Makanya kata Tuhan itu jangan mencobai. Kalau itu udah tahu itu salah, mending kabur ya kan. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita tuh 24 jam. Jadi pertama dimulai dengan kata yaudah deh coba dikit. Lama-lama kita nggak tahu tuh udah tenggelam di situ, ya kan? Dosisnya juga makin banyak. Dari yang satu batang, lama-lama 1 kotak. Dari 1 kotak nggak cukup 2 kotak, ya kan?
Minum juga gitu loh dosisnya. Jadi jangan pernah ngomong, ya nggak apa-apa lah, kompromi sedikit, lama-lama nggak sadar kitanya, kita terbawa lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dari situ. Kedua, pergaulan itu penting banget. Karena apa? Karena pasti gini, di umur-umur kayak youth teen, pasti gini, lu nggak seru lu, kayak gitu. Terus kitanya keikut, oh ya udah deh kalau gitu gue seru-seruan, gue ikut aja, coba aja. Padahal Tuhan udah bilang apa? Justru kita sebagai orang Kristen, anak terang, menjadi contoh. Kita jadi kepala dan bukan jadi ekor. Tapi kenapa kitanya tuh mau jadi ekor, ya kan? Kenapa malah kita mau ngikutin? Harusnya kita jadi termostat, pengatur suhu udara. Kenapa kita jadi termometer, malah yang di-influence. Jadi kan itu suatu privilege kita sebagai anak Tuhan. Kita udah dikasih otoritas sepenuhnya dari Dia. Sekali lagi kayak di Yeremia 1 ayat 5. Bisa ada yang tolong baca? Siapa nih? Aku mau minta tolong, siapa baca? Christian. Ayo. Yeremia 1 ayat 5, Chris. Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Udah, sampai situ, Kak. Oke, terus Fania, bacain Fania. Mantap. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Oke, Yohanes 15 ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya guys, jadi aku percaya itu ayat hidup banget di dalam kita. Pertama, yang tadi di Yeremia dibilang, sebelum kita lahir, ada di dalam perut kandungan, Tuhan tuh udah tahu jalan-jalan setiap kita, oke? Terus yang kedua, bukan kita yang milih dia, bener nggak? Tapi dia yang milih kita. Nggak mungkin dong pada waktu itu, gimana caranya ya kan? Aku malamnya mau kayak ke DWP, terus aku ke gereja, pasti aku percaya hari itu juga Tuhan tuh gerakin aku lewat Roh Kudusnya buat ke gereja worship night, karena kan bertolak belakang ya DWP sama worship night itu ya guys ya. Jadi aku percaya banget setiap kita ada waktunya masing-masing, tapi Tuhan cuma mau lihat respon kita mau apa enggaknya doang. Jadi jangan pernah memaksakan orang, cukup kita kasih influence yang baik, kita dukung, kita support, kita doain. Setiap kita akan mengalami namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, setiap orang beda-beda, Hana beda, Fania beda. Di situ apa? Nah, kalau aku di 2010 itu namanya encounter. Dari situ aku percaya kekristenan bukan sistem keagamaan doang atau rutinitas atau pelajaran agama. Tapi ketika kita klaim diri kita menjadi orang Kristen, itu namanya lebih dari sistem-sistem yang ada, aturan-aturan yang ada. Yaitu apa? Relationship. Tuhan mau membangun hubungan relasi kita bersama dia dengan hubungan keintiman bersama dia. Gitu. Oke, jadi itu sebenarnya setiap kita tuh udah dipilih Tuhan ya, Ci ya. Cuma emang ada waktunya Tuhan aja gitu, tinggal tunggu waktunya, pasti kamu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, ya, benar. Jadi mungkin ya kita lihat teman-teman kita saat ini kayaknya dia masih jatuh dalam dosa. Nah, kita kan nggak tahu nanti ke depannya mungkin dia akan dipakai luar biasa gitu dari kita ya, Ci ya. Jangan merendahkan orang juga ya. Ya. Oke. Nah, Ci, kalau aku terus nanya mungkin nanti bosen ya. Jadi kita juga ada live question nih, Ci, dari teman kita dari Victory Youth and Teens, yaitu dari Sela. Oke, Sela, silahkan open mic-nya. Oke, Ci. Jadi aku mau nanya mungkin lebih ke how you feel gitu ya. Jadi gimana sih, Ci, rasanya dulu saat Cici mau jalan ke gereja, tapi ternyata merasa mau ke klubnya itu lebih kenceng daripada ke gereja, Ci. Jadi kayak ada nggak di suara hati Cici yang ingetin Cici kalau yang Cici jalanin itu salah? Nah, pada waktu setelah encounter ya, setelah malam 2010 itu atau sebelum? Kalau misalnya yang sebelum itu karena kebenaran belum ada di dalam aku ya kan. Jadi aku tuh memegang kebenaran aku sendiri. Jadi walaupun suara Tuhan ngomong kayaknya sometimes guys
Tuhan udah ngomong sama kita nih, tapi pikiran kita, kekuatan manusia kita membentengi, menemboki kita sendiri. Jadi seolah-olah Tuhan di mana engkau, kok nggak ngomong-ngomong, padahal Tuhan udah ngomong. Kitanya doang responin seakan-akan either dia itu nggak ada, ya kan, atau kita belaga budak gitu. Nah, tapi waktu encounter itu bener-bener, itu nggak bohong ya. Tadinya kan aku ke gereja absen. Sometimes tuh juga bolong-bolong, kalau capek ya nggak pergi gitu. Tapi ada satu dorongan dari hati, bukan paksaan orang loh. Kalau paksaan orang itu kan kita bisa nolak ya kan, bisa kita kasih alasan apa dulu aku bohongin ini kan supaya nggak pergi. Tapi aku percaya Roh Kudus yang sama di dalam aku juga ada di dalam setiap kalian. Kuncinya satu, membuka hati. Kalian tahu siapa Tuhan yang ada di dalam kalian. Walaupun kalian mau berbuat dosa, kekelabing, segala macam, percaya aja, pasti kebenarannya itu akan ngomong sendiri. Makanya kita harus pegang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Bisa bedain mana yang benar, mana yang enggak. Gitu, Marcella. Oke, thank you Sela buat pertanyaannya. Jadi intinya kita harus buka hati ya, Ci. Jangan keraskan hati ketika Tuhan tuh mau tegur kita gitu ya. Jangan budek lah ya istilahnya. Belaga budak. Kita nggak budak nih, belaga budak tapi. Oh, belaga budak ya. Iya. Oke, Ci. Selanjutnya kita juga ada live question dari teman kita Jason. Oke. Halo Jason, silahkan open mic. Halo Ci, halo semuanya. Halo. Nah, Ci, aku mau nanya nih, apakah kita harus merasakan dan mencoba hal dunia dulu seperti merokok, dugem, mabok, dan lain-lain, baru kita bisa kenal Tuhan sungguh-sungguh? Karena rata-rata pembicara yang terkenal dan luar biasa pasti punya yang kurang lebih cerita seperti itu, Ci. Jadi, seperti cobain semua dulu, baru bertobat. Oke, thank you Jason. Kan banyak orang tuh menganggap tuh YOLO, you only live once. Nah, tanpa disadari, YOLO itu kan term manusia. Nah, gini aja, kalau dulu kan masalahnya aku belum tahu kebenaran Tuhan. Makanya aku mencoba-coba, ya kan. Aku coba sana sini sekali lagi. Karena aku tidak tahu kebenaran. Aku pikir ke gereja tuh cuma setor muka doang. Ikut pelajaran agama itu, oke, masuk surga, udah ngerti pelajaran agama, that's it. Udah tahu Yesus kan tahu. Tapi aku belum ngalamin namanya perjumpaan pribadi sama dia. Aku nggak tahu siapa yang tinggal di dalam aku. Jadi aku pikir kebenaran yang aku anggap benar, itu tuh kebenaran yang mutlak. Padahal enggak, kebenaran yang salah. Baik belum tentu benar. Tapi kebenaran firman Tuhan. Kenapa mutlak dan benar? Karena adalah perkataan dia sendiri. Ya kan? Jadi aku anggap benar, makanya aku ngelakuin itu. Sampai aku udah sadar, gawat nih, ternyata selama ini aku salah. Ternyata Roh Kudus ada, Tuhan ada, benar-benar nyata. Baru abis itu aku percaya kebenarannya yang akan membebaskan aku. Kebenarannya bebasin aku. Jadi, YOLO, banyak orang berkata seperti yang kayak Jason bilang, apa nakal dulu segala macem. YOLO aja, you only live once. Gini guys, pilihan YOLO itu adalah pilihan kita sendiri. Banyak orang juga ada yang YOLO dengan apa? Rajin, belajar, lakuin perbuatan positif, memberikan contoh ke teman-temannya, memberikan dampak menjadi terang. Ada lagi YOLO yang negatif, yang rokok, minum, mabok, ngobat. Guys, terserah kita mau pilih yang mana. Cuma gini aja, you only live once. Contoh, kan kita nggak tahu nih kita hidup sampai kapan ya kan. Nggak tahu besok mungkin Bapak panggil kita. Bayangin ya kalau kita bilang, oke, YOLO dulu. Terus kita belum ngelakuin hal yang benar. Kita masih enjoy di dunia sana. Tiba-tiba kita dipanggil pulang ke rumah Bapak. Contohnya kayak gitu. Nah, gawat benar kita belum ngelakuin hal-hal positif. Udah dipanggil di tengah-tengah kita mabok-mabok. Di tengah-tengah kita ngobat, ya nggak sih? Kayak gitu. Dan aku percaya setiap orang sekali lagi perjalanannya beda-beda. Balik lagi ke masing-masing. Tapi menurut aku, tiap orang kan cerita journey-nya beda-beda. Kalau misalnya kalian udah tahu kebenarannya dari sekarang, ya kan? Ya udah jangan ngelakuin. Ngapain mau coba-coba lagi? Nggak ada untungnya juga coba-coba. Nggak ada gunanya. Kayak ada ayatnya di 1 Korintus 6 ayat 12. Tolong Fania. Oke, kita baca ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun.
Jadi Jason and teman-teman, kita balik tanya ke diri kita sendiri. Kita mau YOLO, yes kita harus YOLO, you only live once, tapi lakuin itu for a purpose. Kalau kita tahu kebenaran, kita udah tahu nih isi-isi kebenaran Tuhan, tapi kita masih mau lakuin, itu apa namanya, bener nggak? Kan kita udah tahu, kecuali kita nggak tahu. Tapi aku percaya setiap kita yang ada di Zoom ini udah tahu gitu. Gitu guys, jadi nggak perlu dulu lewatin rusak-rusak segala macem. Itu bagi yang belum kenal Tuhan, itu pasti lewatin itu. Tapi udah kenal Tuhan, nggak usah lagi kayak gitu. Enjoy aja berjalan bersama Tuhan, nikmatin yang baik-baiknya. Oke. Nggak usah jadi rusak baru terkenal. Jadi apa namanya, slogan rusak dulu baru sukses atau baru bener tuh kayak salah ya Ci ya, nggak berlaku untuk anak-anak ya. Nggak berlaku untuk anak-anak Tuhan, karena kita udah ditebus, udah menang. Betul. Jadi nggak usah coba-coba lah ya dengan hal-hal kayak gitu, kayak buang-buang waktu juga ya kan? Nggak ada guna. Ya, nggak ada guna, benar-benar Ci. Nah, oke Ci, aku juga mau tanya nih Ci, kan apa namanya, Cici sekarang udah aktif nih ya, melayani di gereja, melayani anak muda, Bible study, dan apa ya, pasti kan ada aja nih ya Ci, netizen yang mungkin nggak suka atau iri. Kira-kira ada nggak sih Ci di gereja Cici atau dalam tempat pelayanan Cici yang kayak suka ngomongin Cici kayak gini misalnya, ih lo kan dulunya dugem nih, gini-gini kerjaannya, mau sosokan jadi WL, mau sosokan nginjilin anak-anak muda, mau jadi apa nanti anak-anak muda lo injilin. Nah kayak gitu Ci, kira-kira ada nggak sih Ci? Oh, awal-awal sih ada. Ada ya? Lagi kan dulu ini awal-awal pelayanan kan gereja Indo ini ya dikit ya di Singapura. Jadi pasti awal-awal lah. Ini kan Cici yang clubbing nih, yang waktu itu baru mabok, baru begini, baru begitu. Tapi satu hal, tutup kuping. Kenapa? Kalau Tuhan manggil kita nggak usah dengerin hal-hal kayak gitu. Itu namanya intimidasi dari enemy. Sekali lagi, orang bikin kesalahan itu wajar nggak? Wajar. Tapi yang penting apa? Mau berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Mau bertobat. Tuhan itu nggak melihat masa lalu kita, Tuhan nggak melihat dosa kita, tapi Tuhan lihat destiny yang Tuhan sudah tentuin di dalam setiap kita ini, para masterpiece-nya Dia. Jadi kalau ada yang ngatain, aduh lu sok suci, lu apa kok jatuh lagi, lu bangkit lagi, lu jatuh lagi, tutup kupingnya aja, karena Tuhan kita nggak kayak gitu. Kita jangan dengar apa kata orang, tapi dengerin kata siapa yang ciptain kita dan sudah memilih kita. Itu. Oke, betul banget sih Ci. Jadi istilahnya nobody perfect lah ya, semua orang tuh pasti pernah ngelakuin dosa kan, cuman ya beda-beda gitu kan. Mungkin Cici dosanya dulu dugem, rokok, mungkin ada yang lebih buruk lagi dari Cici, bahkan mungkin ada yang nggak separah Cici, ya tapi tetap Tuhan tuh Allah yang penuh kasih ya, Dia pengen supaya kita balik gitu sama Dia ya, dan mencapai destiny-nya Tuhan gitu. Nah Ci, pernah nggak sih Ci kayak merasa nggak layak nih Ci, karena kan Cici punya masa lalu yang kayaknya bisa dibilang buruk banget gitu. Pernah nggak sih Ci ngerasa nggak layak untuk melayani anak-anak muda gitu, atau melayani di tempat Cici? Nah pasti semua orang pasti ada titik-titik di mana kayak, aduh gitu kan, pasti ada perasaan kayak gitu ya kan. Tapi satu lagi, justru Tuhan tuh lucu, waktu Dia ubah aku tuh ubah. Jadi Roma 12 ayat 2 guys, itu benar-benar harus kita pegang, perubahan mindset. Perubahan pikiran. Ketika kita sudah mengalami perjumpaan pribadi sama Dia, kita klaim Yesus siapa yang ada di dalam kita, kita percaya Yesus yang hidup yang sudah mengubahkan kita, itu pikiran-pikiran itu harus dibuang jauh, karena bukan gitu lagi. Makanya ada Saulus jadi Paulus. Tahu kan apa kisah perempuan Samaria yang udah dosa, itu kan dosa banget. Tuhan gak ngomong begini, halo perempuan Samaria, ngapain kamu ketemu saya? Kamu kan udah buat dosa, pergi aja. Kamu gak layak. Enggak. Malah si perempuan Samaria itu Tuhan bilang, ini apa? Tuhan samperin dia dengan kasih. Yang tadinya dia pasti merasa kayak terreject. Mana mau sih orang Samaria dulu ketemu sama orang Yahudi kan udah minder gitu. Perempuan Samaria itu apa? Akhirnya datang kepada Yesus karena Yesus penuh kasih. Dia malah buka, iya saya ngelakuin dosa begini, gini. Akhirnya Tuhan bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Akhirnya perempuan Samaria itu menemukan aliran kehidupan, ya kan, aliran kehidupan di dalam dia. Malah Tuhan ajarin dia menyembah di dalam roh dan kebenaran itu gimana. Malah Tuhan ajarin. Dia Tuhan gak ngelihat seberapa gede, mau 10 cowok, 100 cowok, gak lihat Tuhan, gak lihat itu. Tuhan lihat hati yang mau
bertobat. Daud juga gitu. Daud waktu udah diurapi di perjalanan Daud masih jatuh nggak? Jatuh. Tapi kenapa Daud itu spesial di mata Tuhan? Karena Daud hatinya melekat sama Tuhan, dia tahu dia salah, dia bertobat, berbalik dari jalan yang salah, yang paling penting itu, gitu. Jadi Tuhan nggak ngelihat kamu nggak layak. Jadi pada waktu itu aku tahu kebenaran itu, ya aku percaya aja manusia lama aku udah mati. Tapi di dalam perjalanan, misalnya jatuh bangun itu adalah suatu proses pembelajaran. Itu semua balik lagi ke kita sendiri sama Tuhan gitu. Oke, jadi ibaratnya Tuhan yang penuh kasih aja bisa terima kita gitu ya. Kenapa? Iya. Kenapa kita manusia tuh bisa gitu menjudge dia, kayak mengintimidasi dia, manusia paling berdosa. Tuhan pemilik dunia ini tuh kasihi orang tersebut loh. Kita siapa yang bisa membenci dia gitu ya, Ci ya? Oke. Yes. Nah, Ci, ada live question lagi nih dari teman kita, Vanessa. Oke, Vanessa, silahkan dibuka mic-nya. Halo Vanessa. Halo. Oke, nih aku punya pertanyaan. Kan banyak juga tuh di YouTube yang istilah namanya YouTube penginjil lah, atau mungkin youthcaster yang udah bikin video di YouTube. Kan emang mereka bisa aja gitu datang ke klub untuk menginjil banyak orang kan. Nah, aku tuh mau nanya, sebenarnya tuh gimana sih kalau ada orang yang bisa ikut-ikutan, itu gimana sih cara supaya bisa blend dan secara pelan-pelan menginjil mereka tuh gimana? Wah, ini seru banget ya kan. Emang kita sebagai anak terang seperti lagi yang Yohanes bilang itu kita pergi dan menghasilkan buah. Aku percaya ketika kita memiliki hubungan yang intim sama dia. Jadi guys, di dalam hidup kita ada namanya berakar dan berbuah. Oke. Berakar itu kalau kita lihat tumbuhan berakar bertumbuh. Kita nggak mungkin dong kita korek-korek tanahnya, kita lihat gimana sih berakarnya, bener nggak? Nggak ada dong. Kita pasti lihat buahnya, gimana pohon itu bertumbuh. Jadi hubungan yang intim kita bersama dia dinamakan dengan berakar itu cuma yang tahu kita sama Tuhan, nggak perlu dikoar-koar, dipamer-pamerin, karena aku percaya cara Vania mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan, Vanessa itu beda walaupun kakak adik, bener nggak? Apa berakar itu berbicara tentang hubungan yang intim dengan dia, berkomunikasi 24 jam tanpa dibatasi. Dalam arti kadang kita tuh suka kayak oke, doa 1 jam selesai, baca Alkitab 1 ayat selesai, udah kita batasin sendiri. Sedangkan Tuhan mau menjalin hubungan sama kita tuh 24 jam. Ketika kita berakar, kita ngerti siapa dia di dalam kita tangkap isi hati pikirannya, otomatis ya, buah dihasilkan dengan otomatis, bukan dipaksa. Jadi orang lain yang dapat mencicipi buah-buah kita. Kita nggak usah pikirin how to. Yang kita lakuin hanya pokoknya berakar sama Tuhan, fokus melekat kepada dia. Penginjilan itu keluar sendiri. Dari mulut kita pasti keluar buah-buahnya. Damai, sejahtera, sukacita dari Roh Kudus, kebenaran, semuanya itu keluar sendiri. Kayak gitu. Di mana aja juga penginjilan, bisa di kafe, di sekolah, di rumah sakit. Jadi belum tentu harus di gereja, enggak. Penginjilan itu di mana aja. Kayak misalnya Vanessa ketemu temennya, kayak lagi dengerin curhat, kasih support, kasih masukan, itu juga penginjilan Vanessa namanya. Tapi apa? Semuanya adalah hasil berakar dan melekat bersama dia. Dan pegang kebenarannya baik-baik, yaitu kuasa perkataan daripada dia, firman Tuhan. Oke, thank you Vanessa buat pertanyaannya. Oke, Ci, berarti orang itu dilihat dari buahnya ya, bukan dari seberapa lama dia berdoa. Jadi kayak percuma mungkin dia 4 kali seminggu doa, tapi hasilnya tuh nggak ada gitu ya, perbuatannya dari buahnya nggak ada. Oke, iya, bisa capek juga loh, Hana. Iya, bisa capek. Bisa capek juga, namanya kan kekuatan manusia. Karena Tuhan mau kita worship, kita ngelakuin pelayanan itu berdasarkan from love, not for love. From intimacy, not for intimacy. Jadi kita harus melekat dulu dengan dia. From. Baru apa hasilnya itu keluar sendiri. Kalau striving, gimana cara bagus, gimana cara well bagus, gimana cara musik bagus. Lama-lama tau gak apa? Kenapa ada orang tuh namanya burn out, capek. Karena nggak sadar kekuatan manusia sendiri. Ternyata apa lama-lama kayak aku dulu, memberhalakan pelayanan gitu. Oke, berarti Cici pernah ya ngerasain memberhalakan pelayanan?
boleh sekalian kali Ci ya. Dulu gimana sih Ci ceritanya bisa memberhalakan pelayanan, padahal kan Cici udah bertobat nih, udah sungguh-sungguh. Kok bisa pelayanannya malah jadi berhala gitu, Ci? Nah, ini nih, jadi kan dulu aku tuh kayak pelayanan leader ini, leader itu. Apalagi dari hari Minggu, ya kan? Hari Minggu dari pagi sampai malam, aku pikir udah paling suci. Bener nggak? Kadang kita nggak ngerti, aduh kita udah paling suci nih, udah paling hebat. Ya kan? Pelayanan ini itu leader dari pagi sampai malam, ya kan? Suatu hari aku ngalamin namanya burnout. Tuhan langsung tembak, kayak nembak gitu. Kamu tahu kayak donat. Donat itu guys, luarnya bagus dong ya kan? Ada sprinkle-sprinklenya. Bener nggak? Aduh, tapi apa tengahnya bolong. Ya kan? Kebolongnya itu yang buat kita jadi burn out, kosong. Makanya kita perlu diisi dengan kebenaran, yaitu Yesus. Kita harus tahu, kita pelayanan worship itu apa. Bukan untuk sesuatu, bukan untuk diri kita, bukan untuk kita keren-keren, punya posisi. Tapi apa? Ketika kita dipenuhi oleh aliran air kehidupan itu, yaitu Yesus yang gak pernah berhenti. Jadi tengah-tengahnya donat itu kosong, itu diisi sama Yesus. Kita tahu kebenaran, kita pegang. Apapun yang kita lakukan itu guys, gak bakal capek, gak bakal pusing. Kenapa? Karena bukan dengan kekuatan kita sendiri lagi. Tapi karena kita tahu Yesus yang terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Akhirnya kita bisa all out. Lord, I give you my heart, my mind, and my soul. Sangat menumplak juga ya, mungkin buat teman-teman pelayan sekalian. Mungkin kadang kalau kita ngerasa capek nih ya dalam melayani, coba cek lagi nih hati kita. Kita melayani itu untuk siapa gitu? Apakah kita melayani untuk terlihat keren? Apakah kita melayani untuk dilihat bagus oleh manusia? Apa benar-benar untuk Tuhan gitu ya? Kalau benar-benar untuk Tuhan pasti nggak capek gitu ya, Ci. Walaupun mungkin sebenarnya capek, cuman ada kepuasan tersendiri ya di hati ketika kita bisa melayani Tuhan seutuhnya. Gitu ya, Ci. Iya. Oke, Ci. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Ci. Nah, aku mau nanya nih, Ci. Cici kan sempat menikmati betapa enaknya, sedapnya dunia malam dibandingkan dengan ke gereja nih, Ci. Nah, kira-kira Cici itu pernah nggak sih ngerasa nyesel gitu udah ke gereja, nyesel udah melayani Tuhan, dan rasanya pengen balik lagi nih ke kehidupan yang dulu, kayak lebih enak gue joget-joget di klub, gue lebih enak dugem nih sama temen-temen gue, bisa malam mingguan, daripada gue kayaknya melayani di gereja, WL di gereja, harus latihan, capek, pulang malam. Nah, apa bener sih, Ci, jadi anak Tuhan itu ngebosenin kayak gitu? Iya, ini nih ya. Jadi tuh banyak orang yang pikir, aduh, ikut Tuhan boring ini, nggak se-fun itu. Guys, term fun apa enggak, itu bukan ditentukan oleh orang lain, tapi kita sendiri. Ya kan? Jadi bukan pengikut Tuhan diidentik dengan tuh orang boring banget sih, nggak seasik clubbing. Guys, waktu aku clubbing zaman dulu, juga banyak orang yang ini mabok segala macam, tapi nggak fun juga. Jadi nggak fun itu ditentuin bukan karena lingkungan kita, tapi dari kita sendiri. Kayak aku sekarang juga fun aja, maksudnya nggak usah ngelakuin itu semua karena banyak hal yang lebih berguna, ya kan. Teman-teman aku sekarang juga banyak yang lebih fun. Jadi bukan ditentuin dengan clubbing itu baru fun, pergi malam fun, mabok itu fun. Enggak kayak begitu. Fun itu adalah ditentukan dari kita sendiri. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, teman-teman yang membangun. Kayak Fania juga seru tuh kayak begitu, ya kan? Gak usah ke klub si Fania. Fania juga seru, Vanessa juga seru, Hana juga seru. Jadi seru apa? Gak usah takut dicap, lu gak fun. Gak fun, itu semua tuh cuma ada di dalam pikiran kita doang. The battle is in your mind. Fun apa enggak? Sekali lagi ditentukan sama pikiran kita sendiri. Gak harus kayak gitu-gitu. Justru apa sebenarnya ya udah mabok kan nggak bisa ngomong tuh ya, kadang-kadang mabok udah sendiri-sendiri bisa jadi nggak fun juga. Jadi nggak selalu kayak gitu. Dan ikut Tuhan seru sih, jujur aja guys. Makanya ikut Tuhan jangan stop cuma hari Minggu pulang gereja absenan, pergi ke gereja absenan, tapi benar-benar alami dia, karena setiap hari itu bakal dibaharuin. Kalian gak bakal tahu deh pokoknya. Tiba-tiba aja ada, kok sesuatu yang baru dibukain, ya kan? Itu, ikut Tuhan itu fun banget. Walaupun roller coaster guys, tapi tuh jujur itu fun banget. Kalau dibilang dulu apa sekarang lebih fun, sorry to say, aku mau jujur, sekarang itu fun banget deh pokoknya. Nggak usah pakai mabok, udah seru.